Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan materi kami tentang penilaian dan evaluasi koperasi dan UMKM. Kemudian next slide. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Komang Muska Permana dengan absen 19, kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizka Widianti dengan NIM akhir 060 nomor absen 5. Kenalkan nama saya Dina Dika Aprilia dengan nomor absen 12. Kenalkan, nama saya Gusti Ngurah Gede Mardika Pasimpangan dengan absen nomor 33. Perkenalkan dengan nama saya Faisal Ismail dengan nomor absen 26. Baik, next slide. Nah, ada pula pembahasan yang akan kami bawakan di minggu kali ini, yaitu adalah tentang penilaian koperasi, evaluasi koperasi, penilaian UMKM, dan juga evaluasi UMKM. Untuk pembahasan tentang penilaian koperasi, saya serahkan ke teman saya sendiri. Baik, sebelumnya pengertian dari penilaian koperasi itu adalah proses evaluasi terhadap kinerja koperasi berdasarkan kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian itu dilakukan untuk mengukur sejauh mana sih koperasi itu sudah memenuhi tujuan, prinsip, dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun tujuan, sasaran, dan landasan kerja berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Di mana dalam pasal 2 tentang tujuan penilaian koperasi dijelaskan terkait dengan tujuan dari pedoman koperasi itu adalah memberikan acuan dalam melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Dalam pasal 3 dijelaskan terkait dengan sasaran penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, di mana yang pertama menciptakan pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, mewujudkan pelayanan yang optimal bagi pengguna jasa koperasi. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang patuh terhadap regulasi. Yang keempat, menjamin keamanan aset usaha simpan pinjam koperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi. Yang keenam, memaksimalkan manfaat ekonomi bagi anggota melalui kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Dalam pasal 4, dijelaskan terkait dengan landasan kerja penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, di mana yang pertama kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara mandiri atau self-help. Yang ketiga, anggota koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi terintegrasi dalam satu sistem kerja koperasi yang diatur dalam anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Yang keempat, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya. Selanjutnya, terkait dengan ruang lingkup penilaian kesehatan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Di mana dalam pasal 5 tentang ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan terhadap beberapa aspek. Yang pertama permodalan, yang kedua kualitas aktiva produktif, yang ketiga manajemen, yang keempat efisiensi, yang kelima likuiditas, yang keenam kemandirian dan pertumbuhan, dan yang terakhir yaitu jati diri koperasi. Selanjutnya, terkait dengan penetapan kesehatan koperasi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Di mana dalam pasal 6 ayat 1 tentang penetapan kesehatan koperasi, di mana penetapan ini tuh dibagi menjadi 5 golongan. Untuk golongan yang pertama yaitu sehat, kedua cukup sehat, yang ketiga kurang sehat, yang keempat tidak sehat, dan yang kelima sangat tidak sehat.
Selanjutnya terkait dengan pasal 6 ayat 2, di mana pasal itu eh, menjelaskan bahwa penilaian kesehatan koperasi itu dilakukan berdasarkan skor tertentu. Nah, skor ini tuh yang akan digunakan untuk menentukan kategori atau predikat dari kesehatan suatu koperasi. Gimana untuk skor 80 hingga 100 itu masuk ke dalam kategori sehat. Untuk skor 5, mohon maaf, skor 60 hingga kurang dari 80 itu masuk ke dalam kategori cukup sehat. Untuk skor 40 hingga kurang dari 50 itu masuk ke dalam kategori kurang sehat. Untuk skor 20 hingga kurang dari 40 itu masuk ke dalam kategori tidak sehat. Untuk skor di bawah 20 itu masuk ke dalam kategori sangat tidak sehat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai mekanisme pelaporan, di mana biasanya ada dua mekanisme, yaitu yang pertama durasi pelaporan dan juga target pelaporan. Keduanya itu tertera di peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016. Untuk durasi pelaporan tertulis pada pasal 8 dan untuk target pelaporan tertulis pada pasal 9. Kemudian next slide. Mengenai durasi pelaporan. Pelaporan penilaian kesehatan oleh penilai kesehatan wajib dilaporkan setiap 6 bulan, setahun atau laporan insidial. Nah, pelaporan tersebut maksimal disampaikan 30 hari setelah periode atau setelah pelaksanaan penilaian kesehatan. Pelaporan tahunan disajikan dengan membedakan kinerja antar tahun. Kemudian next slide. Untuk target pelaporan, kemana sih para penilai ini melaporkan laporannya? Yang pertama, penilai itu melaporkan ke bupati atau wali kota untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan satu daerah kabupaten kota. Kemudian mereka melaporkan ke gubernur jika koperasi tersebut dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota. Dan melaporkan ke menteri untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi. Hal tersebut tertera pada pasal 9 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM nomor 6 tahun 2016. Next slide. Nah, kemudian sini saya membahas tentang evaluasi koperasi. Yang pertama tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi apa sih itu evaluasi koperasi? Nah, evaluasi koperasi itu adalah proses penilaian kinerja, keberhasilan, dan dampak koperasi terhadap anggota dan juga masyarakat, serta eh, bagaimana perilaku kegiatan koperasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian, untuk apa tujuan evaluasi koperasi itu? Nah, evaluasi koperasi itu bertujuan untuk mengetahui kinerja koperasi selama periode dilakukan evaluasi itu, sehingga dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh koperasi tersebut. Kemudian next slide. Nah, di sini ada prinsip evaluasi. Yang pertama itu evaluasi itu harus mengutamakan prinsip transparansi. Yang dimana itu harus terbuka untuk anggota dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian yang kedua itu harus akuntabilitas, bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, keterlibatan anggota. Nah, evaluasi koperasi ini harus melibatkan anggota-anggotanya karena yang akan mengevaluasi itu adalah anggotanya. Kemudian yang keempat adalah berbasis pada bukti. Evaluasi itu harus dilakukan berdasarkan data dan informasi yang valid dan jelas. Kemudian next slide. Nah, mengenai landasan hukum evaluasi. Di sini ada 3 peraturan, yaitu di mana itu yang pertama UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan juga Permenkop dan UMKM nomor 19 tahun 2015 dan yang ketiga Permenkop dan UKM nomor 9 tahun 2018. Nah, di pasal mana sih landasan-landasan hukum evaluasi tersebut? Yang pertama, pasal 22 UU nomor 25 tahun 1992 yaitu mengenai kekuasaan rapat anggota dalam evaluasi. Yang kedua, pasal 26 UU nomor 25 tahun 1992 mengenai evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus. Kemudian pasal 38 UU nomor 25 tahun 92 tentang pengawasan oleh pengawas koperasi dan pasal 60 sampai pasal 62 UU nomor 25 tahun 1992 yang mengenai peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan koperasi. Kemudian pada pasal 4 dan 6 Permenkop dan UKM nomor 19 tahun 2015 tentang mekanisme evaluasi dalam rapat anggota. Kemudian pasal 2 sampai pasal 6 Permenkop dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penilaian kesehatan koperasi berdasarkan indikator keuangan dan manajerialnya. Kemudian terkait dengan mekanisme evaluasi pada koperasi akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Next slide.
Selanjutnya adalah materi mengenai mekanisme evaluasi koperasi, yang dimana mekanisme evaluasi koperasi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang baik antara koperasi dan keberlanjutan operasional koperasi. Yang dimana mekanisme evaluasi koperasi ini dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi internal oleh koperasi dan juga evaluasi eksternal oleh pemerintah. Next. Baik, materi yang pertama yaitu pada evaluasi internal oleh koperasi, yang dimana ada materi yang pertama yaitu peran rapat anggota. Nah, rapat anggota adalah forum tertinggi dalam koperasi yang berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya koperasi. Jadi berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ada beberapa peran utama rapat anggota sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai evaluasi rencana dan juga laporan tahunan, yang dimana mereka bertugas untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Selain itu, rapat anggota juga berwenang untuk menyetujui atau menolak rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja, serta laporan tahunan yang diajukan oleh pengurus. Selanjutnya yang kedua adalah pemberhentian pengurus atau pengawas. Jadi dalam hal ini ditemukannya adanya penyimpangan atau ketidakmampuan pengurus atau pengawas dalam menjalankan tugasnya, rapat anggota ini memiliki hak untuk memberhentikan mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah menetapkan kebijakan umum koperasi seperti rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja, serta pembagian sisa hasil usaha. Next slide. Baik, berikutnya adalah fungsi pengawas dalam pengendalian internal. Jadi, fungsi pengawas ini memiliki peran strategis dalam mengontrol aktivitas koperasi guna memastikan bahwa operasionalnya ini sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Jadi, berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, adapun tugas utama pengawas yaitu yang pertama sebagai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Dan yang kedua, memberikan laporan hasil pengawasan kepada rapat anggota, dan juga pengawas ini berfungsi sebagai pihak independen yang memastikan pengurus menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan juga akuntabel. Next slide. Baik, berikutnya adalah mengenai evaluasi eksternal oleh pemerintah, yang dimana adalah yang pertama, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Ada pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 ini mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan iklim dan kondisi yang mendukung pertumbuhan koperasi sesuai dengan ayat 1. Serta pada ayat 2 berbunyi memberikan bimbingan, kemudahan, dan juga perlindungan agar koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Jadi tujuan utama dari pasal ini adalah agar koperasi dapat berkembang sebagai entitas ekonomi yang sehat dan juga bermanfaat bagi para anggotanya. Selanjutnya, pasal yang kedua adalah pasal 61 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimana dalam ayat satunya ini berbunyi pembinaan koperasi dilakukan dengan memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya. Lalu pada ayat 2 berbunyi meningkatkan kemampuan koperasi agar sehat, tangguh, dan juga mandiri. Selanjutnya pada ayat 3 berbunyi mengupayakan hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lainnya. Selain itu, pada ayat 4 berbunyi pemerintah bertanggung jawab untuk membudayakan koperasi dalam masyarakat agar menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi rakyat. Next slide. Next slide. Selanjutnya adalah pasal 62 sebelumnya. Selanjutnya adalah pasal 62 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimana mengatur bahwa pemerintah ini memberikan bimbingan dan juga kemudahan kepada koperasi agar usahanya sesuai dengan kepentingan ekonomi para anggotanya, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, penguatan, permodalan, dan juga pengembangan jaringan usaha. Nah, semua upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan mematuhi prinsip koperasi dan anggaran dasar yang berlaku agar koperasi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya dan juga para masyarakat. Selanjutnya, pasal 63 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962, di mana menegaskan bahwa pengawasan terhadap koperasi oleh pemerintah ini bertujuan untuk memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan peraturan dan prinsip koperasi, serta melindungi sektor koperasi dari kompetisi yang tidak sehat. Dan pada pasal 63 ayat 1 dan 2 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh koperasi, serta memastikan mereka memiliki ruang berkembang tanpa tergeser oleh badan usaha lainnya. Next slide.
Selanjutnya adalah materi mengenai penilaian kesehatan koperasi, yang di mana dalam pasal 155 Permenkop nomor 9 tahun 2018, kebijakan peningkatan kesehatan koperasi ini dijabarkan melalui program-program seperti berikut. Yang pertama, penguatan struktur permodalan, yang di mana penguatan struktur permodalan ini bertugas untuk memastikan koperasi memiliki modal yang cukup untuk menjalankan operasional dan ekspansi usaha. Selanjutnya yang kedua adalah penguatan rasio keuangan, yang dimana meliputi rasio likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya solvabilitas, yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir adalah profitabilitas, yaitu kemampuan menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga adalah penguatan rasio perputaran piutang, yang dimana bertugas untuk mengelola piutang dengan baik agar tidak terjebak dalam utang yang menumpuk. Next slide. Selanjutnya adalah materi mengenai penilaian UMKM yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Next slide. Baik, jadi adapun kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Yang di mana yang pertama adalah usaha mikro yang memiliki modal usaha maksimal sebesar 1 miliar rupiah tanpa termasuk tanah dan bangunan, serta umumnya dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil seperti pedagang atau usaha rumahan yang dapat berkembang meski dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, ada usaha kecil yang dimana memiliki modal antara 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, yang dimana modal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan, serta tempat usaha dengan skala yang lebih besar dari usaha mikro dan potensi untuk berkembang ke usaha menengah. Selanjutnya adalah usaha menengah yang dimana memiliki modal antara 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi dengan skala modal yang lebih besar itu, banyak karyawan dan juga akses signifikan serta kapasitas untuk bersaing di pasar lebih luas seringkali menjadikan jembatan antara usaha kecil dan juga usaha besar. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria hasil penjualan tahunan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Next slide. Di dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, klasifikasi UMKM itu ditentukan melalui kriteria hasil penjualan tahunan yang menjadi landasan fundamental dalam kategorikan skala usaha. Penilaian berdasarkan hasil penjualan ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan pembinaan dan dukungan yang tepat sasaran sesuai dengan karakteristik masing-masing kategori UMKM. Dalam implementasinya, kriteria penjualan tahunan ini mencakup beberapa aspek penting seperti perhitungan omset, pencatatan transaksi, dan dokumentasi keuangan yang menjadi dasar penentuan klasifikasi usaha. Next slide. Baik, di sini ada proses pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan UMKM. Sistem pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan UMKM ini telah dirancang secara komprehensif untuk memastikan efektivitas implementasi program. Hal ini dapat kita sesuaikan dalam pasal 50. Yang pertama ada pasal 56 ayat 2, di mana proses pemantauan ini dilaksanakan secara berkala dan sistematis, mencakup berbagai aspek seperti kinerja program, pencapaian target, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pemantauan ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei lapangan, analisis data, dan evaluasi dampak program terhadap perkembangan UMKM. Yang kedua ada pasal 58 ayat 3, di mana ini mengatur bahwa hasil evaluasi menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM untuk periode selanjutnya. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif seperti jumlah UMKM yang terlayani atau besaran dana yang tersalurkan, tetapi juga aspek kualitatif seperti tingkat kepuasan pelaku usaha dan efektivitas program dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Next slide. Nah, yang berikutnya adalah fokus evaluasi program kemudahan dan perlindungan UMKM, di mana evaluasi program kemudahan dan perlindungan UMKM ini dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek kritis. Hal ini dapat kita lihat dari pasal yang pertama, pasal 24 ayat 2,
yaitu evaluasi terhadap kemudahan perizinan mencakup analisis terhadap efektivitas sistem perizinan berusaha, kecepatan proses, dan tingkat kepatuhan UMKM terhadap regulasi yang berlaku. Evaluasi ini juga mempertimbangkan dapat kebijakan kemudahan perizinan terhadap pertumbuhan sektor UMKM. Yang kedua ada pasal 39 ayat 1 di mana evaluasi program perlindungan UMKM yang mencakup berbagai dimensi termasuk efektivitas program pendampingan, kualitas pembinaan, dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Evaluasi ini juga memperhatikan aspek perlindungan hukum, akses terhadap sumber daya produktif, dan kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha. Lalu yang ketiga ada pasal 22 ayat 1 yang memberikan penekanan khusus pada evaluasi program kemudahan akses pembiayaan. Aspek yang dievaluasi meliputi efektivitas penyaluran kredit, tingkat penyerapan dana, program pembiayaan, dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap kendala yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan dan efektivitas solusi yang telah diterapkan. Oke, baik. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada periode dan pelaporan hasil evaluasi. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan UMKM, menurut pasal 24 ayat 1, pemerintah pusat melalui kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha koperasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Lalu pada pasal 23 di PPA Samal, yaitu pelaku UMKM diwajibkan untuk memberikan data dan informasi terkait usaha mereka. Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha koperasi yang dibiayai melalui DAK dan atau dana konsentrasi kepada pemerintah pusat. Lalu pada pasal 57 yaitu penyelenggaraan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah menggunakan sistem data informasi data tunggal. Next slide. Selanjutnya ada peran evaluasi dalam pengembangan UMKM. Pada pasal 24 ayat 2 pada PP 7 2021, yaitu ada hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan keberlanjutan dan pengembangan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha koperasi. Lalu pada pasal 85 ayat 2 dan 3, itu berisi berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, non-kementerian, dan menyelenggarakan utusan pemerintah di bidang pengawasan ke ketahanan negara atau daerah dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa bagi usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi. Pengawasan itu meliputi bagian audit, review, pemantauan, evaluasi, dan penyelenggaraan. Next slide. Yang selanjutnya itu ada sinergi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi UMKM. Pada pasal 103, kementerian itu dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenangnya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan. Dalam melaksanakan dalam melaksanakan pengawasan ke kementerian dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. Lalu pada pasal 118 ayat 2 itu melaksanakan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu berupa A, menyediakan data informasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang siap bermitra, B, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, C, memfasilitasi dukungan dan kebijakan, dan D yang terakhir yaitu melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta pengertian umum terhadap pelaksanaan kemitraan. Next slide. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, sekian materi dari kami. Jika teman-teman ada tambahan, mungkin bisa didiskusikan di grup kelas. Kemudian, terkait kesimpulan, penilaian koperasi bertujuan menjaga kesehatan kinerja dalam aspek permodalan, manajemen likuiditas, dan kemandirian sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992 dan peraturan terkait. Dengan evaluasi dilakukan secara internal melalui rapat anggota dan eksternal oleh pemerintah. Sementara itu, UMKM dinilai berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan untuk mengelompokkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dievaluasi terkait efektivitas program pemberdayaan, kemudian perizinan, dan akses pembiayaan. Penilaian dan evaluasi ini menjadi alat strategis untuk mendukung tata kelola koperasi dan UMKM yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Kemudian next slide. Nah, sudah sampai di slide terakhir. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan selamat pagi.